warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya untuk teman-teman semua? Semoga sehat selalu dan juga semoga kesehatan, kemampuan, dan keberkahan selalu menyertai kita semua. Dalam tema kali ini saya ingin berbagi atau juga saya ingin berdiskusi tentang satu hal yang kita semua pasti mengalami, yaitu tentang rasa syukur, terus juga tentang ketenangan. Saya akan membahas ini dan mungkin akan agak panjang sedikit ya, dan saya yakin ini akan akan bermanfaat, dan saya yakin juga hal ini bisa berkembang juga ya, pembahasan ini bisa berkembang juga kalau kita semua ingin mengembangkannya. Makanya saya lebih senang dengan kata diskusi ya. Mungkin saya akan mulai dari pembahasannya dari manusianya dulu ya, dari manusia. Manusia memang naturalnya itu makhluk yang dinamis ya, makhluk yang berkembang. Dan manusia juga dikarunia atau memang diberikan fasilitas untuk itu oleh Tuhan ya. Kenapa banyak sekali dari Quran, dari hadis, terus juga nasihat-nasihat mengenai bersyukur dan berkembang banyak sekali, entah dari Quran, entah dari hadis ya, terutama dari Quran ya, karena Allah memang pencipta kita. Allah tahu betul tentang sifatnya manusia itu ya, dan sifat manusia itu salah satunya adalah ya berkembang itu, atau dinamis ya. Manusia itu bisa berubah-ubah, bisa berkembang mengikuti beradaptasi seperti itu. Nah, jadi kalau kita sudah memahami sifatnya manusia atau naturalnya manusia, kita juga pasti akan mengetahui kita itu seperti apa itu pada dasarnya. Dan ini saya akan langsung sambungkan dengan ketenangan tadi. Salah satunya yang menyebabkan kita tidak tenang itu salah satunya karena kita meredam hal tersebut, atau meredam sifat kemanusiaan kita atau sifat ingin berkembangnya kita. Dan ini salah satunya bisa diakibatkan dengan kita salah memaknai kata atau arti bersyukur ya. Karena sering juga saya alami, atau mungkin teman-teman juga mengalami, kita sudah bersyukur, kita sudah menerima apa yang ada, tapi hati kita masih belum tenang. Saya pernah mengalami dan sering sekali mengalami itu. Ternyata yang saya temukan dari hal tersebut itu karena kita itu salah memaknai kata bersyukur itu. Karena terkadang ada yang bilang bersyukur itu menerima apa adanya, ada terus juga ada menerima keadaan apapun, terus menerima merasa cukup. Nah, hal-hal itu yang membuat kita salah memaknai atau salah memaknai makna dari bersyukur itu. Dan nasihat-nasihat itu juga perlu kita dalami, atau perlu kita bedah lagi, perlu kita cermati. Nah, dari hal bersyukur itu saya bisa analogikan seperti ini, ibaratkan seperti ini. Kita semua disadari ataupun tidak disadari, kita semua punya tujuan atau punya cita-cita.
ini salah satunya yang memulai ketidaktenangan itu karena kita salah memaknai rasa bersyukur itu tadi. Nah, di saat kita punya cita-cita yang disadari ataupun yang tidak disadari, dan ketika kita disudutkan dengan sebuah keadaan atau sebuah realita, terus kita mensyukuri apapun keadaan yang kita miliki, dan pada saat itu kita tenang karena kita menerima semua keadaan ataupun realita, semua hasil yang sudah kita dapat dari perjuangan kita ya, entah itu hasilnya sesuai ataupun tidak. Intinya bersyukur kita menerima hasil apapun yang telah Tuhan berikan kepada kita, dan saat itu kita pasti merasa tenang, kita pasti merasa damai, kita bisa menerima dan kita bisa bersyukur dengan dengan ya sebenar-benarnya bersyukur. Nah, kemudian di sini kadang timbul pemaknaan yang salah dari kita ya. Nah, ketika kita sudah mensyukuri keadaan itu, kadang-kadang kita itu menganggap objek itu atau keadaan itu memang harus sama seperti itu. Nah, di sana ibarat seperti ini ya. Kita punya cita-cita hari ini ingin makan makan ayam ya. Terus kita disudutkan dengan suatu realita ataupun suatu keadaan yang real, kita hanya bisa makan tahu seperti itu. Nah, kemudian kita menerima hasil tersebut. Kita menerima bahwasanya kita ikhlas, kita makan tahu hari ini, kita merasa cukup. Alhamdulillah kita sudah diberikan rezeki yaitu tahu hari ini, dan kita menerimanya dengan hati yang ikhlas ya, atau hati yang memang sudah menerima itu. Nah, kemudian ketika kita sudah menerima bahwa tahu itu, kita sudah merasa cukup dengan makan tahu itu. Nah, besok kita lupa bahwa kita besok bisa merencanakan atau mencita-citakan ingin makan daging lagi. Tapi ketika kita sudah salah memaknai bahwa makan tahu itu cukup, besoknya kita berbuat atau melakukan hanya merasa cukup di makan tahu itu. Jadi besok kita ulang lagi makan tahu, besoknya lagi kita makan tahu lagi, besoknya lagi kita makan tahu. Nah, hal yang seperti itu yang membuat rasa berkembang kita itu teredam. Padahal awal-awal ini udah bener, rasa bersyukurnya udah bener, tapi ketika kita salah memaknai rasa syukur itu bukan objek ya. Kalau kita berpatok pada objeknya seperti itu, akhirnya kita bosan makan tahu terus. Nah, timbullah hati kita tidak tenang, terus kita merasa pesimis, terus kita merasa membandingkan diri dengan orang lain, dan kita terkadang itu tidak enak ya untuk kita, dan rasa syukur itu pun pasti akan terganggu karena kita salah memaknai rasa syukur. Nah, setelah yang saya pahami ya dari bersyukur itu, ternyata rasa syukur itu bukan objek. Justru kalau kita berpatok pada objek, kita secara tidak langsung kita membuat kita mati kita sebagai manusia, karena sifatnya manusia itu ingin berkembang. Tetapi dengan kita salah memaknai rasa syukur itu, membuat sifat manusianya kita itu kita bunuh gitu ya. Akhirnya ketika kita sudah salah, pasti ujung-ujungnya kita merasa tidak tenang. Makanya ada dorongan kita harus bersyukur dan kita harus mengembangkan diri. Itu padahal dua hal yang bertolak belakang, tetapi ternyata bisa digabungkan dengan cara seperti itu. Rasa syukur bukan objek, tetapi ada rasa syukur, ada
yang disyukuri. Nah, yang disyukuri itu tidak selalu harus sama gitu. Tapi rasa syukur itu harus selalu ada, tapi yang disyukurinya itu tidak selalu harus sama. Kita hari ini makan tahu, besok kita bisa merencanakan besok kita harus makan ayam. Nah, ketika besok kita tetap rezekinya tahu, nah kita syukuri. Tapi bukan berarti kita niatkan besok kita makan tahu ya, niatkan besok kita makan ayam, niatkan besok kita makan yang lebih lagi gitu. Tapi ketika realitanya kita sudah berikhtiar tetapi hasilnya seperti itu, nah rasa syukur itu harus muncul. Jadi antara berkembang dan rasa syukur itu saling ya, saling mengambil posisi masing-masing seperti itu. Ini sebetulnya menarik nih pembahasannya, tapi ini udah agak panjang. Mungkin saya, kalau misalkan kalian suka dengan pembahasan ini, nanti saya akan membuat part kedua ya, karena ini masih banyak hal-hal menarik ya. Terima kasih untuk semuanya, semoga bermanfaat.